Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herawati Lamada dengan NIM 151421026. Saya dari kelas 5A, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah media dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Dr. Rustam I. Hussein MPD. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai peranan media dalam pembelajaran. Berkenaan dengan perkembangan teknologi pembelajaran, peranan media menjadi sangat penting. Media pembelajaran yang berupa mesin atau teknologi dipandang sebagai aplikasi ilmu pengetahuan dapat berwujud media, elektronik, atau mesin pembelajaran lainnya. Menempati posisi strategis dalam mempermudah dan memperlancar pelajar. Jangkauan belajar juga menjadi lebih luas dan lebih cepat, yang pada akhirnya penerapan teknologi pembelajaran memiliki kontribusi yang besar dalam belajar mengajar. Penyediaan sumber belajar yang memadai bagi setiap sekolah atau mungkin gugus sekolah akan memberikan arti penting bagi peningkatan proses pembelajaran. Kemudian, peran dan fungsi media pembelajaran. Peranan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. MC Cohn dalam bukunya Audiovisual Aids to Instruction mengemukakan 4 fungsi media. Keempat fungsi tersebut adalah yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret. Pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional, praktis. Kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini, media menjadi motivasi intrinsik bagi pembelajaran. Sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan lebih memusatkan perhatian pembelajaran. Ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman pembelajaran dapat lebih jelas dan mudah untuk dimengerti. Maka media juga dapat memperjelas hal itu. Terakhir yaitu yang keempat, memberikan stimulasi belajar, terutama rasa ingin tahu belajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media pembelajaran. Media juga berfungsi secara efektif dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Media sering dalam bentuk kemasan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, situasi seperti ini, tujuan telah ditetapkan, petunjuk atau pedoman kerja untuk mencapai tujuan telah diberikan, bahan-bahan atau material telah disusun dengan rapi, dan alat ukur atau evaluasi juga disertakan. Pemanfaatan media pengajaran pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengajaran. Dengan bantuan media, siswa diharapkan menggunakan sebanyak mungkin alat indranya untuk mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, menghayati, dan juga pada akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai hasil dari pembelajaran. Sedangkan menurut Encyclopedia of Educational Research, nilai atau manfaat media pendidikan adalah pertama, untuk meletakkan dasar-dasar yang konkret untuk berpikir sehingga mengurangi verbalitas. Yang kedua, memperbesar perhatian siswa. Yang ketiga, meletakkan dasar yang penting untuk perkembangan belajar. Oleh karena itu, pembelajaran lebih mantap. Yang keempat, memberikan pengalaman yang nyata. Kelima, menumbuhkan pemikiran yang teratur dan kontinu. Keenam, membantu tumbuhnya pengertian dan dengan demikian membantu perkembangan bahasa.
Ketujuh, memberikan pengalaman yang tidak diperoleh dengan cara yang lain. Kedelapan atau H, media pendidikan memungkinkan terjadinya interaksi langsung antara guru dan murid. Kesembilan, media pendidikan memberikan pengertian atau konsep yang sebenarnya secara realita dan teliti. Kesepuluh, media pendidikan membangkitkan motivasi dan merangsang kegiatan belajar. Sejalan dengan pendapat yang tadi, Eli dalam Dani menyebutkan manfaat media dalam pengajaran, yaitu sebagai pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan cara meningkatkan kecepatan belajar, membantu guru untuk menggunakan waktu belajar siswa secara baik, mengurangi beban guru dalam menyajikan informasi dan membuat efektivitas guru lebih terarah untuk meningkatkan semangat belajar. Kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual dengan jalan memperkecil atau mengurangi kontrol guru yang tradisional dan kaku. Memberi kesempatan luas kepada anak untuk berkembang menurut kemampuannya serta memungkinkan mereka belajar menurut cara yang dikehendakinya. Ketiga, memberi dasar pengajaran yang lebih ilmiah dengan jalan menyajikan atau merencanakan program pengajaran yang lebih logis dan sistematis, mengembangkan kegiatan pengajaran melalui penelitian baik sebagai pelengkap maupun sebagai terapan. Yang keempat, pengajaran dapat dilakukan secara mantap karena meningkatnya kemampuan manusia untuk memanfaatkan media komunikasi, informasi dan data secara lebih konkret dan rasional. Kelima, meningkatkan terwujudnya kedekatan belajar karena media pengajaran dapat menghilangkan atau mengurangi jurang pemisah antara kenyataan di luar kelas dan di dalam kelas serta memberikan pengetahuan langsung. Keenam, memberikan penyajian pendidikan lebih luas, terutama melalui media massa dengan jalan memanfaatkan secara bersama dan lebih luas peristiwa-peristiwa langkah dan menyajikan informasi yang tidak terlalu meningkatkan batas ruang dan waktu. Sebagai seorang pendidik, media memiliki peran dan fungsi sangat penting. Media merupakan integrasi dari sistem pembelajaran sebagai dasar untuk kebijakan dalam pemilihan, pengembangan maupun pemanfaatan. Media pembelajaran dapat mempertinggi proses belajar siswa dalam pengajaran, yang gilirannya diharapkan mempertinggi hasil belajar yang hendak kita capai. Dengan demikian, peran dan fungsi media pembelajaran di samping sebagai alat bantu mengajar, juga sebagai sumber belajar yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga dapat terciptanya suasana belajar yang kondusif, efektif, efisien, dan juga menyenangkan. Peran guru dalam inovasi dan pengembangan media pengajaran sangatlah diperlukan dalam mengingat guru dapat dikatakan sebagai pemain yang sangat berperan dalam proses belajar mengajar di kelas, yang hendaknya dapat mengolah kemampuannya untuk membuat media pengajaran lebih efektif dan efisien. Pembaharuan atau inovasi dalam dunia kependidikan sering diartikan sebagai suatu upaya lembaga pendidikan dalam menjembatani masa sekarang dan masa yang akan datang dengan cara memperkenalkan program kurikulum atau metodologi pengajaran yang baru. Sebagai jawaban atas perkembangan internal dan eksternal dalam dunia pendidikan yang cenderung mengejar efisiensi dan juga efektivitas terkait dengan inovasi di bidang media pengajaran, mutu guru akan dapat ditentukan dari seberapa jauh atau kreatif ia dalam pengembangan dan inovasi media pengajaran. Hal ini akan sangat
membantu tugasnya sebagai profesional. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kemampuan guru dalam mengembangkan dan melakukan pembaharuan media pengajaran merupakan salah satu indikator kompetensi profesionalnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.